Shalom, salam damai, berkah dalam. Saudara, satu perikop kita lanjutkan dengan Matius bab 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Di sini banyak sekali pedagang uang dan burung merpati, mungkin juga ada beberapa barang dagangan yang lain ya. Lalu situasinya seperti apa ya? Padahal di saat ini di tempat-tempat di gereja, di tempat-tempat di kapel, di luar gereja ya. Maksud saya di luar gereja, di halaman gereja itu sering ada banyak pedagang kan. Kita pulang gereja aja ada yang jualan, ada yang jualan makanan, ada yang jualan sembako ya, tapi mungkin tidak ada yang jualan penukar uang ya. Ya, tetapi mereka ini di lingkungan kita, di gereja kita tetap saja pedagang ya. Tapi kenapa tidak dihancurkan oleh pastor atau romo? Jadi apa situasinya, apa konteksnya? Apakah salah berjualan di luar, di halaman gereja? Menurut saya tidak, karena ini konteksnya beda ya, situasinya beda. Konteksnya di sini lihat. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, penyamun itu apa? Penipu ya, pencuri, curang. Jadi mereka ini pedagang-pedagang yang curang, yang mengelabui, yang menipu pembelinya. Ya, jadi transaksinya itu tidak jujur, tidak bersih, kotor, permainan kotor. Ya, jadi kalau pedagang yang baik, yang jujur ya di luar halaman rapi, tertib, tidak mengganggu doa, ya tidak apa-apa ya. Menurut saya juga begitu ya. Ibadah selesai, keluar dari gereja, kita di halaman, ada yang jual bakpao, ada yang jual minuman. Ya enak ya, habis hari Minggu kan biasa seperti itu kan. Keluar halaman gereja ada banyak yang jualan kan. Ada yang jual buku-buku rohani juga. Ya menurut saya sih baik-baik saja ya. Tapi di situasi Yesus ini konteksnya, ini penyamun, bukan pedagang. Penyamun itu penipu, jadi nggak jujur. Pedagang itu yang curang itu ya emangnya dihancurkan oleh Yesus. Menipu. Meskipun mereka itu menukarkan uang mungkin untuk memberikan kolekte kepada bait Allah, tetapi ya itu transaksinya transaksi tidak jujur. Yang nggak jujur itu melanggar perintah Allah ya. Jangan menipu. Jadi harus jujur, transparan, akuntabel. Ya sekarang sulit sekali tuh untuk
transparan dan akuntabel bahkan di lingkungan kita ya, tidak usah di gereja, di lingkungan kita aja, di lingkungan doa, diminta untuk memberi tanda terima saja pada mengeluh, tidak usah pakai tanda terima, percaya saja sama saya. Lah Anda menggunakan uang publik ya, uang publik itu uang dari lingkungan, dari umat. Itu selama menggunakan uang publik itu wajib hukumnya untuk transparan, untuk akuntabel, memberikan tanda bukti, misalnya diserahkan untuk membeli sesuatu, buku ya, minta tanda terimanya, saya beli buku seharga 100.000, betul, jadi tidak membohongi. Jangan bilang bukunya harga 100.000 tetapi tidak ada tanda terima, ternyata bukunya hanya berharga 80.000, nah 20.000 sisanya tidak dikembalikan. Nah itu kan seperti penyamun ya. Banyak itu sekarang itu orang yang bahkan tanda terimanya direkayasa juga ya, namanya kong kali kong. Ada memberikan tanda terima kosong, ini Anda buat sendiri tanda terima, diberi nota kosong lalu menulis sendiri. Nah itu udah ngawur juga ya, sudah tidak mau tanda terima, udah pakai tanda terima masih aja nyolong ya. Pakai tanda terima saja kita masih bisa ditipu, apalagi tidak pakai tanda terima. Tanda terima itu kan bisa untuk buktikan di mana belinya, berapa jumlah barang, kapan, tanggal berapa, di mana, siapa, berapa harga, kondisinya apa dan sebagainya. Nah Yesus tidak suka penyamun ya. Makanya dihancurkan penyamun ya, tidak transparan. Demikian juga gereja kita juga harus transparan, akuntabel, jujur ya, supaya tidak ada permainan curang di dalam gereja. Harus jujur seperti kata Yesus. Jadi pastor pun juga harus jujur, harus akuntabel juga. Kalau pastor atau romo tidak mau memberikan tanda terima, jangan kasih uang. Kita harus juga sebagai umat harus cerdas ya, jangan sampai kita malah menjadi batu sandungan untuk romo, untuk ikut-ikutan jadi penyamun. Jangan. Jadi kita juga harus dewasa dalam iman. Kita harus saling mengkoreksi. Romo memberikan koreksi terhadap iman kita, mungkin iman kita salah, oke, tapi kita juga mengawasi romo, mengawasi pastor. Jangan sampai romo atau pastor malah melenceng, malah ngawur, malah kawin, malah curang, malah berselingkuh, malah menggelapkan uang ya. Jadi kita juga harus saling mengawasi dengan baik tentunya, jangan dengan marah-marah, tidak perlu marah-marah ya. Jadi dengan baik kita awasi, kita tegur baik-baik dan sebagainya. Nah ini Yesus malah di Bait Allah akhirnya menyembuhkan orang buta dan orang-orang timpang. Nah ini yang dikehendaki Tuhan. Nah, lebih baik di gereja itu setelah gereja ada kegiatan penyembuhan ya, penyembuhan bagi orang sakit, misalnya bagi yang sedang sakit ada bakti sosial, mungkin ada umat yang seorang dokter atau yang punya uang lebih memberikan obat gratis. Itu malah bagus ya. Tetap aja di lingkungan gereja kan, tapi tidak mengganggu misa, tidak mengganggu kebaktiannya di luar, di halaman, di aula dan sebagainya. Dan ketika ada orang-orang yang memuji Tuhan, Hosana bagi anak Daud, itu kembali lagi pemuka-pemuka agama yang penyamun tadi itu nggak senang. Ya setan tuh ada di dalam mereka itu. Mereka pemuka agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, yang ketua-ketua ini, pemimpin-pemimpin jemaat kita, yang tidak jujur, yang banyak iblis di dalam hatinya, itu tidak senang ketika ada kejujuran, tidak senang. Tidak senang ketika Yesus dielu-elukan, dipuji-puji. Tidak senang kejujuran itu ditegakkan, nggak senang. Sebab kalau jujur nanti orang yang jahat itu tidak bisa dapat penghasilan lebih ya. Nah itu, makanya setannya ngamuk di dalam hati para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka cuma pintar-pintar teori saja, tapi dalam prakteknya mereka mendekati nol. Jadi kita sebagai umat biasa jangan mau
dibodoh-bodohi ya. Kita harus cerdas. Kita harus dipimpin oleh imam yang jujur, gembala yang baik seperti Yesus. Ya, tidak jadi seperti penyamun. Jadi jangan sampai kita seperti para imam-imam kepala dan ahli Taurat yang tidak jujur, yang menipu, yang munafik. Ya, mari kita ikut seperti anak-anak ini yang memuji Tuhan Yesus. Seperti anak-anak ini, kita ikut bersama menyerukan Hosana bagi anak Daud. Terpujilah Yesus Tuhan yang datang untuk menyembuhkan umatnya, yang menyelamatkan umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Demikian saudara, satu perikop bahasan untuk hari ini. Bila saudara ada yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, dapat juga berbagi dengan kita semua. Silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share pada teman-teman, saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada perikop berikutnya esok hari. Tuhan Yesus berkati kita semua.